Silakan Bu. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bu. Kita cuma berdua aja, nggak apa-apa lah. Baik Bu. Nah, ini sesi Pikon kita yang ketiga. Saya akan membahas dua materi, yaitu sesi 5 dan sesi 6 mengenai perencanaan proyek dan penjadwalan proyek. Baik, nah ini adalah kita melihat bagaimana suatu keberhasilan manajemen proyek yang mana ditentukan oleh ketepatan memilih bentuk organisasi, kemudian memilih pimpinan, dan pembentukan tim proyek yang terintegrasi dan terorganisasi. Kemudian mengapa diperlukannya perencanaan? Di sini ada beberapa alasan yang mendasari diperlukannya perencanaan, yaitu yang pertama, untuk menghilangkan atau mengurangi ketidakpastian, kemudian untuk memperbaiki efisiensi operasi, dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tujuan proyek, serta untuk memberikan dasar bagi pekerjaan monitoring dan pengendalian. Nah, ada beberapa tahapan dalam melakukan perencanaan proyek, yaitu mulai dari penentuan tujuan proyek dan kebutuhannya, kemudian pekerjaan-pekerjaan apa saja yang diperlukan, dan membuat organisasi proyek, kemudian melakukan penjadwalan, serta membuat rencana anggaran dan mengestimasi mengenai waktu, biaya, dan performansi proyek. Nah, dalam membuat perencanaan proyek, maka kita akan membuat yaitu rencana induk proyek. Adalah memberikan petunjuk kepada manajer dan tim proyek selama siklus hidup proyek. Nah, isinya apa saja? Ada deskripsi proyek, kemudian struktur organisasinya dan bagian teknis mengenai aktivitas apa saja dalam proyek, serta estimasi waktu dan biayanya. Nah, untuk metode atau alat yang bisa digunakan dalam perencanaan proyek di sini ada beberapa yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah work breakdown struktur atau WBS. Ini adalah kegiatan di mana menguraikan pekerjaan proyek menjadi pekerjaan-pekerjaan kecil. Jadi kita breakdown tingkatan atau levelnya. Kemudian ada matriks tanggung jawab, Gantt chart, dan ada jaringan kerja atau network. Ini akan kita gunakan di saat melakukan penjadwalan proyek. Nah, ini contoh dari work breakdown struktur atau pemecahan pekerjaan besar menjadi elemen-elemen pekerjaan yang lebih kecil. Di sini contohnya adalah membuat tingkatan dalam work breakdown struktur. Untuk tingkat 1 adalah deskripsinya mengenai proyeknya apa, misalkan perumahan. Kemudian 2 adalah tugas-tugasnya. Tingkat ketiga adalah subtugas, dan 4 paket pekerjaannya. Nah, di sini kita bisa lihat contoh dari work breakdown struktur untuk pekerjaan pembuatan rumah. Ini level 1. Ini tingkatan 1. Kemudian ini kedua. Kemudian ini 3. Jadi tingkatan 1 ini adalah deskripsi proyeknya. Tingkatan kedua adalah tugasnya, menggali, membuat fondasi, pemasangan rangka, pembuatan tembok, pemasangan atap. Dan subtugasnya dari pembuatan tembok ini adalah pertama pemasangan batu bata, kemudian ada yang melapisi semen. Ini contoh dari work breakdown struktur. Kemudian yang kedua adalah matriks. Nah, ini bisa dibaca ya oleh rekan-rekan, ini sama tentang manfaat dan integrasinya ke dalam suatu organisasi. Kemudian matriks tanggung jawab. Ini dibuat memperlihatkan hubungan antara pekerjaan dan orang yang bertanggung jawab langsung terhadap pekerjaan tersebut. Jadi kolom matriks ini menunjukkan orang yang bertanggung jawab dan dari bagian apa dalam organisasi proyek.
Nah, sedangkan baris matriksnya menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam proyek. Ini bisa kita lihat contohnya. Jadi pekerjaannya apa, kemudian siapa saja yang akan timnya atau organisasi proyeknya, mulai dari manajer proyek, kemudian controlling, kemudian accounting, dan quality assurance atau penjaminan mutunya di sini. Dari pekerjaannya A sampai D. Kemudian dibagi lagi, dimatrikskan lagi siapa yang bertanggung jawab dalam setiap pekerjaan, tugasnya apa saja. Ini ditandai dengan R, S, A, dan N. R itu bertanggung jawab, S itu adalah support, A adalah approval, memberikan persetujuan, dan N ini adalah notice dia. Jadi biasanya di bagian counting. Pekerjaannya apa saja, nanti diakumulasikan biayanya. Nah, ini adalah perencanaan proyek. Nah, sekarang saya lanjut ke materi sesi 6 kita. Ntar saya share dulu. Jadi setelah kita melakukan perencanaan proyek, tentunya kita akan mulai melakukan yang namanya penjadwalan proyek. Jadi kalau kita sudah melakukan atau memecah pekerjaan proyek menjadi paket-paket pekerjaan, maka selanjutnya dapat dibuatlah penjadwalan. Nah, dalam penjadwalan ini yang perlu diperhatikan adalah waktu pengerjaan tiap paket pekerjaan atau yang biasa disebut itu adalah kegiatan atau aktivitas. Nah, biasanya awalnya digunakanlah Gantt chart dalam melakukan penjadwalan. Namun ternyata Gantt chart ini banyak sekali kekurangannya. Nah, biasanya Gantt chart ini dibuat setelah pekerjaan itu dipecah atau selesainya dibuat work breakdown struktur. Nah, ini adalah contoh Gantt chart. Karena Gantt chart ini memiliki kekurangan yang mana di sini tidak secara eksplisit atau terbuka menunjukkan keterkaitan antara aktivitas dan bagaimana aktivitas berakibat pada aktivitas lain bila terjadi keterlambatan atau aktivitas tersebut dilakukan percepatan. Ini tidak terlihat jika kita menggunakan Gantt chart. Maka dimodifikasilah menjadi jaringan kerja atau network. Nah, dalam membuat jaringan kerja, maka kita perlu memperhatikan pertama adalah macam-macam aktivitas yang ada. Yang pertama adalah macam-macam aktivitas atau kegiatan dalam pekerjaan tersebut. Kemudian ketergantungan antara aktivitas mana yang lebih dahulu dan mana yang akan menyusul. Kemudian urutan logis dari masing-masing aktivitas. Jadi harus ada awal dan akhir. Kemudian ada waktu untuk setiap kegiatan atau aktivitas tersebut. Nah, dalam membuat jaringan atau network, maka ada dua pendekatan yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah kegiatan pada titik, dan yang kedua adalah kegiatan pada panah. Nah, yang perlu diperhatikan dalam membuat jaringan adalah anak panah ini merupakan aktivitas atau kegiatan, sedangkan simpul ini adalah kejadian. Jadi kalau ini bisa kita lihat ada dua ya pendekatan. Activity on node atau AON yang biasa disebut AON. Dia kegiatannya bertumpu atau pada titiknya. Sedangkan kalau AOA itu pada panahnya. Nah, ini contoh arti dari kegiatan. A datang sebelum B, yang datang sebelum C. Jadi kalau kita lihat dari AON, A ini
harus diselesaikan dulu, baru B ini dibuat. Nah, B ini baru selesai, baru C dibuat. Jadi, kalau kita artikan A ini tidak memiliki pendahulu, tapi dia kegiatan paling awal. B adalah kegiatan kedua yang harus yang akan dimulai jika A ini sudah selesai. Jadi, kegiatan pendahulu B adalah A. Sedangkan C, kegiatan pendahulunya adalah B. Nah, ini juga sama, tapi biasanya yang paling kita sering gunakan adalah AON. Nah, kalau kegiatan yang kedua, kita bisa lihat A dan B harus diselesaikan sebelum C. Jadi A ini harus selesai, baru C. Atau A, B ini dikerjakan bersamaan, jika sudah selesai, baru C bisa dimulai. Nah, kalau B dan C tidak dapat dimulai sebelum A. B dan C ini tidak akan dapat dikerjakan jika A-nya belum selesai. Ini sama ya, arti untuk AOA juga sama seperti itu, hanya bedanya dia bertumpu pada panahnya. Nah, ini D, C dan D tidak dapat dimulai hingga A dan B keduanya selesai. Jadi, C dan D ini tidak akan dapat dimulai kalau A dan B-nya belum selesai. Kita bisa lihat C ini ternyata kegiatan pendahulunya adalah A dan B. Begitu pula dengan D. A dan B adalah kegiatan pendahulu dari D. Kemudian C tidak dapat dimulai setelah A dan B selesai. Jadi C ini memiliki kegiatan pendahulu yaitu A dan B. Baru dia akan bisa dimulai. Namun D tidak akan dapat dimulai jika B belum selesai. Nah, kalau kita menggunakan AOA, nanti kita akan ketemu nih kegiatan semu atau dummy activity. Dummy activity itu ditandai dengan garis putus-putus. Nah, biasanya di pendekatan menggunakan AOA. Ini merupakan kegiatan dummy yang artinya dia tidak berfungsi hanya sebagai penghubung, tidak membutuhkan sumber daya maupun waktu penyelesaian. Kenapa dia ada? Karena tidak boleh, kalau di AOA itu tidak boleh ada dua aktivitas. Misalkan ini ya, kegiatan C ini kan dia pendahulunya A dan B. Ini C ya, C kegiatan pendahulunya A dan B. Nah, sedangkan di sini dia tidak boleh ada pendahulu yang dari dua aktivitas A dan B ini, maka dibuatlah garis putus-putus kalau menggunakan pendekatan menggunakan AOA. Nah, untuk simpul, kita bisa lihat di sini untuk simpul adalah kejadiannya. Kalau tadi garis merupakan kegiatan, simpul adalah kejadian. Jadi, dalam simpul kita akan mengenal namanya IS atau mulai terdahulu, kemudian IF atau selesai terdahulu. Kemudian LS mulai terakhir dan LF selesai terakhir. Nah, dalam menghitung estimasi waktu, nanti kita akan mengenal namanya pertama forward. Forward itu perhitungan dari IS ke IF. Jadi kalau misalkan ini kegiatan A, IS-nya mulai terdahulunya tidak ada, maka di sini ditulis 0. Nah, dari 0 kita akan menghitung IF-nya karena dia forward. Dia maju seperti ini. Berarti IS ditambah kegiatannya, 0 ditambah 2, maka IF-nya 2. Nah, kalau backward, berarti dari LF ke LS. Nah, backward ini kita bisa menghitung kalau ada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Nah, di sini kita akan membuat menyelesaikan sebuah studi kasus yang mana perusahaan yang digunakan adalah Indah Cahya yang ingin meluncurkan produk baru di pasaran. Produk itu dibeli dari perusahaan manufaktur lain. Yang dilakukan oleh Indah Cahya hanyalah mengepak dan menjual pada distributor di berbagai wilayah. Nah, langkah-langkah dalam melaksanakan bisnisnya yang pertama adalah melakukan penetapan tujuan, yaitu menentukan peluncuran produk
yang mana manajer proyek ini memutuskan untuk mengakhiri proyek pada bulan Oktober tahun 2023. Nah, proyek ini dimulai pada bulan April, jadi dari April sampai Oktober. Nah, untuk kegiatannya ini sudah terinci semua dari mulai bulan April sampai Oktober. Yang mana yang pertama sekali dia ingin mendirikan kantor penjualan sampai mengirim barang ke distributor. Nah, untuk kegiatan tersebut maka dilakukanlah penjadwalan oleh si PT Indah Cahya ini. Nah, kegiatannya itu mulai dari A sampai M. Mulai dari merancang pack-nya, pesan barang, mendirikan kantor, sampai pada pengiriman barang. Nah, setiap kegiatan ini ditentukan waktu pendahulunya. Kegiatan pendahulu dan waktunya. Nah, kita bisa lihat dari A sampai C ini tidak ada kegiatan pendahulu. Sedangkan dari D sampai M ini memiliki kegiatan pendahulu dan serta waktunya untuk masing-masing kegiatan juga sudah ada. Nah, ini kita bisa buat jaringannya. Sebenarnya saya ingin sedikit memberikan, saya stop share dulu ya, cara membuat penjadwalannya menggunakan QM for Windows. Nah, ini ya, jadi Pak Farudin udah pernah lihat belum ini POM QM for Windows? Bu, Ibu, untuk di tempat kami, Bu, kami pakainya Microsoft Project, Bu. Oh, pakainya Microsoft Project. Oke, itu sama aja ya, sama iya, seperti ini. Iya, modelnya sama sih, Bu. Untuk melihat critical path-nya nanti, Bu. Iya, betul sekali. Jadi saya ini berarti ini nggak perlu ya, Pak Farudin udah pasti bisa lah. Iya, Bu. Karena sekedar saja, Bu, informasi sih, Bu, sebenarnya. Kalau saya kan kerjanya untuk semua proyek kami under PT Vale, Bu. Jadi yang menyiapkan dokumen tender itu PT Vale, Bu. Ada proses bidding yang kami lakukan, Bu. Untuk perihal ekstrak pekerjaannya itu ditentukan oleh PT Vale-nya, Bu, dalam bentuk EWP, Bu. Oh, oke. Jadi nantinya seperti yang Ibu jelasin tadi bahwa ada schedulernya, Bu, tentang prekonstruksi yang mulainya kapan, startnya kapan, end-nya kapan, Bu, kayak gitu, Bu. Oh, nah kalau Pak yang dimasukkan ke dalam proyek untuk penelitian itu berarti Pak Farudin ini sebagai yang menjalani proyek tersebut ya? Iya, owner, Bu. Oh, oke. Iya, karena saya memilihnya kenapa, Bu? Karena kan itu proyek saya sendiri, Bu. Jadi saya untuk melakukan gampang, Bu. Kayak gitu, Bu. Benar. Iya, dan ada kesulitan lah ya. Iya, kan kebetulan untuk proyek konstruksi saya, Bu, ada sekitar 2, Bu. Kan saya pegang kontrak sekarang ada 6, Bu, di PT Vale, Bu. Banyak ya. Iya, tapi cuma 2 aja yang konstruksi, Bu. Selebihnya itu penyedia jasa tenaga kerja, Bu. Oh gitu, iya. Iya. Cuman saya belum pernah tuh yang melihat yang Power BI itu implementasinya bagaimana, saya belum tahu tuh. Iya, Bu. Nanti saya coba jelasin nanti, Bu, kalau sudah masuk selesai bab 1, Bu, saya kirim datanya deh, Bu, semuanya. Oke, iya. Iya. Karena kan di sini kan sekarang standarnya KPI, Bu. Iya, betul. Nah, itu saya penasaran tuh mau masukkan KPI-nya gimana ya. Tapi saya lihat jurnal-jurnal ya pada pakai sih gitu kan ya. Iya, Bu. Karena kan masalahnya, Bu, sekarang ketika kita nggak pakai KPI dalam menentukan performa pekerjaan, Bu, kadang itu, Bu, yang tadinya sudah di-schedule-in bagus, Bu, ternyata ada delay pekerjaannya, Bu. Apa yang menyebabkan delay-nya kan nanti diekstrak lagi kan, Bu. Mungkin biaya material atau apa yang terlambat, Bu, kayak gitu, Bu. Oke. Nah, apalagi biasanya kami sebelum pakai BI ini apa? Biasanya kan standar Excel aja, Bu, sebenarnya. Cuma KPI dari PT Vale-nya sendiri, Bu. Iya. Iya, kayak gitu. Kita ngikutin aja, Bu. Tapi kami coba untuk menawarkan Power BI, Bu, dalam hal ini supaya ke depannya bisa diimplementasikan di proyek-proyek selanjutnya, Bu, kayak gitu.
Oke. Oh, bagus dong ya. Iya, karena masalahnya sih Bu sebenarnya intinya sebenarnya menentukan pengurus organisasi inti Bu, pengurus inti Bu dalam proyek ini Bu. Kadang ada beberapa yang tadinya kita ternyata dia requirement untuk dipilih jadi project manager Bu, Hmm? ternyata di akhir project ternyata banyak delaynya Bu. Oh, gitu. Iya, karena katanya sih biasa kan kalau ada yang mau rekomendasi jadi project manager Bu, Hmm? biasa kan apa ya pengalaman experience-nya itu Bu, biasa ada yang abal-abal Bu. Iya, betul. Iya, itu yang anunya Bu. Makanya sekarang kan saya coba untuk satu project ini Bu, sudah ada project control Bu, untuk mengontrol semua project kayak gitu. Kapan delay kan ada yang warning kayak gitu Bu. Oh iya, jadi setiap pekerjaan ada controllernya ya. Iya ada kontrolnya Bu kayak gitu Bu. Mm, mm, Jadi mm. memudahkan kami juga dan memudahkan yang investasi ke tempat kami Bu menjadi aman duitnya Bu kayak gitu Bu. Oh, oke. Karena kalau kapan itu Bu, kalau kapan nggak sesuai dengan schedule kan kita berbicara ke accounting lagi Bu untuk pembayaran Iya, kan. Jadi, biayanya kan ya. Kalau semakin iya lambat otomatis kan ada budgetnya di situ, ya kan? betul Bu. Jadi kan kami sekarang gini Bu, PT Vale itu kan kerjasama sama Citibank Bu dalam hal percepatan invoicing Bu. Oh iya. Jadi invoicing itu kalau di tempat kami kan ada yang apa standarnya kan 30 hari Bu atau 45 hari. Mm-mm. Kalau ikut Citibank programnya Citibank bisa ada percepatan pembayaran sebanyak 10 hari Bu. Gitu ya, ya. Ya, tapi ada diskanto juga Bu. Pakai diskon juga, tapi kan itu memudahkan buat kami untuk memutar modal Bu kayak gitu kan. Iya, iya. Walaupun ada sedikit diskan apa ya potongan Bu, tapi kan itu memudahkan buat kontraktor Bu kayak gitu, buat bernapas lah Bu. Apalagi kalau proyek ini kan termasuk kapital juga Bu. Iya. Jadi kalau salah ngitungnya Bu salah semua Bu. Yang ada rugi juga di belakangnya Bu kayak gitu. Oh, jadi itu ya alasan kenapa memakai Power BI ini ya. Iya Bu, karena masalahnya kayak gini Bu, dari pemegang kontrak juga Bu, kan keinginannya bermacam-macam tuh Bu. Mm, mm, mm. Yang tadinya estimasi pengerjaan rumah itu dia nggak ngelihat Bu dari sektor dari segi kerusakan rumah Bu. Maunya Mm-mm. rata aja Bu, 3 bulan ya 3 bulan pengerjaannya. Padahal Satu di rumah lapangan tuh. Apa satu rumah Bu. satu rumah? Iya, satu rumah Bu, full recovery Bu, 3 bulan. 3 bulan Bu. Wih. Dan yang masalahnya Bu, apa ya? Kan ketika kita running dengan proyek yang seperti perumahan Bu, Mm-mm. eh, sisi lain perusahaan pemegang jasa itu Bu buka juga tender yang kayak shutdown untuk di pabrik Bu kayak gitu kan. Mm-mm. Jadi ketika kerja lebih lebih milih yang duitnya lebih banyak Bu. Ya, iya pastinya. Ya jadi kita kasihan yang sudah meng-hire mereka terpaksa delay lagi pekerjaan Bu untuk cari yang tenaga kerjanya Bu kayak gitu. Mm-mm. Banyak sih Bu. Ya kayak gitu Bu. Jadi mungkin saya lebih kemarin milih milih awalnya saya SDM Bu. Oh, awalnya. Awalnya SDM Bu. Sudah nulis juga di SDM bukan Bu karena sudah ada juga eh, metodenya Pak Anu kemarin Bu untuk SDM Bu. Tapi saya Mm-mm. nggak jadi Bu. Di last minute saya bilang sama Pak Wahyu saya mau masuk project Pak. Kayak gitu langsung Pak Wahyu, aduh senang banget bilang ada yang project kan yang masuk project dan keuangan Bu karena kan lebih concernnya ke SDM semua Banyak kebanyakan Bu. sekali SDM sama Iya, pemasarannya. Mm-mm. makanya saya cuma berpikir-pikir Bu kalau SDM kan ya standar sih Bu. Ya paling perselisihan karyawan aja Bu kayak gitu, modelnya kayak gitu-gitu aja Bu. Iya, betul. Iya, karena saya cuma berpikir karena saya punya ada sekitar 2 proyek engineering Bu. Jadi ya lebih bagus saya masuk proyek aja biar lebih ngerti dan lebih lebih bagus lah kayak gitu Bu. Iya kan itu jadi mengukur kan Iya benar. kemampuannya di situ. Iya Bu. Karena proyek kan semuanya SDM-nya ada Bu, keuangannya ada, Mm-mm. schedulingnya ada, semuanya ada Bu, lengkap. Iya. Iya, ketimbang hanya SDM aja Bu, aduh rugi juga sih Bu, kayak gitu. Saya jangan ngomongin di sini nanti kedengarannya lain nggak enak rugi pakai SDM.
Pokoknya kayak gitu lah, Bu. Jadi kalau itu saya udah paham yang Ibu jelasin tadi kayak gitu, Bu. Karena Iya kebetulan udah, ya, alhamdulillah kalau memang ya, sudah paham. Karena ya memang di project pasti biasa pakai itu. iya, Bu. Paling bedanya sih kayak gitu, Bu, karena yang sediain pemegang kontrak, Bu, yang sediain semua masalah KPI, masalah safety, masalah semuanya. Mm-mm. Mereka kita tinggal submit harga aja, Bu, kayak gitu. Oh, oke. Ah, Oke lah kalau begitu. Nah, iya, berarti Bu. ini selesai nih, berarti nggak usah lagi lah saya lanjutin. Kayak gitu, Bu, kita. Iya. Nah, ini rencananya saya mau ngasih tugas ya. Nanti saya Iya, Bu. posting Iya, Bu. tentang Baik, Bu. apa eh, pembuatan proposal proyek. Iya, Saya Bu. rasa nanti rekan-rekan yang memang mengambil manajemen proyek nggak ada kesulitan ya membuat proposal. Jadi Baik, Bu. rencana saya buat itu aja. Iya, Bu. Oke. Siap. Iya, Bu. Baik, kalau begitu Pak Farudin, terima kasih ya Iya, sama-sama, Bu. sudah Terima kasih. menemani saya. Nggak Iya, ada Bu. hal yang lain nih. Baik, kalau begitu Iya, terima Bu. kasih. Kita jumpa Baik, lagi Bu. di sesi Pikan berikutnya. Iya, makasih ya, Bu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.